Halo netizen, ini adalah Hyundai Stargazer Car10 yang varian style. Jadi ini satu tingkat di bawahnya varian trend ya. Jadi kan dia punya banyak line up ya. Ada yang trend paling bawah, terus style yang di atasnya ini. Di atasnya ini lagi ada Smart dan paling atas ada Prime dan barulah ke variannya Stargazer X gitu. Jadi ini varian yang cukup tengah gitu ya. Mobilnya lagi ada di gudangnya Andalan Group. Untuk kontak person dari salesnya nanti bisa hubungi Hyundai Andalan Pancoran yang ada di description nomor ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Kuncinya sudah smart key, ada dua dan ada remote start juga. Jadi cukup kita kita kunci ya, kita lock dan tahan tombol starter buttonnya. Dia bisa nyala juga. Terus untuk auto folding mirrornya juga sudah ada, dan dia ada auto open window kalau kita tahan tombol unlocknya, dan kalau ditahan tombol locknya dia nutup. Emang sih dia cuman sisi pengemudi aja, karena yang auto up down cuma di sisi pengemudi. Dan di sini ada tombol smart entry-nya, cukup klik untuk masuk, buka dan nutup. Dia juga ada auto folding mirror. Nah, untuk interiornya dia tetap belum kulit ya. Jadi untuk di Stargazer Car10 tuh yang kulit tuh cuma di varian Prime ke atas ya. Untuk pengaturan sih udah komplit, ada height adjusternya juga dan ada recline juga. Tapi belum ada side airbag, ada sliding. Dan untuk mobil ini karena sudah smart key, dia ada engine start button. Tinggal injek rem dan tekan tombol starter buttonnya. Oke, sudah menyala. Yuk kita tutup. Nah, untuk mobilnya seperti ini si interiornya. Udah pakai dashboard yang baru, yang modelnya lebih flat, tapi dia layarnya masih yang agak kecil ya, belum selebar yang di tipe Prime atau di atasnya gitu. Dan untuk setirnya sama, nih belum dilapis kulit, tapi untuk pengaturannya dia sudah bisa teleskopik. Terus untuk pengaturan audio sudah ada tombolnya di sebelah kiri, dan sebelah kanan ini juga ada pengaturan MID, dan bahkan sudah ada cruise control. Walaupun cruise controlnya masih standar ya, belum yang smart cruise control karena belum ada ADAS. Tapi kalau kita tahan, dia juga ada speed limiter yang bisa kita atur. Misalnya kita nggak mau ngelebihin kecepatan tertentu gitu ya, misalnya lagi di jalan tol ada speed limit, kita set di 100, sudah dia nge-lock sampai kita kick down baru dia lepas dari cruise control, dari speed limiter ya gitu. Nah, instrument clusternya ini juga mirip seperti Stargazer yang pre-facelift ya, yang modelnya sudah digital seperti ini, walaupun dia belum digital yang LCD gitu. Jadi dia digital yang layar kalkulator, dan ini bisa diganti warnanya tergantung mode berkendara. Ada 4 juga mode berkendaranya, Eco, Normal, Sport, dan Smart. Dan untuk MID-nya dia ada tab komputer nih di sini, auto reset setelah isi bensin dan sejak reset manual. Terus untuk di bantuan pengemudi ada bunyi sensor parkirnya, bisa digedein dikecilin, dan ada bunyi tema cluster, jadi bisa ngikut mode berkendara atau kita lock di satu tema tertentu. Ada tampilan wiper dan lampu, jadi kalau kita mainin tuas lampunya dia ada panduannya kayak dia lagi di posisi mana. Ada brightness, lampu sen sekali kedip bisa 3, 5, atau 7 kali kedip. Terus ada auto door lock, mau pas kita masuk D atau misalnya pas kita matiin mobil. Locknya juga unlocknya maksudnya, jadi untuk unlocknya bisa pas kita masuk P atau pas kita matiin mobil. Ada kenyamanan ini untuk interval service, ada welcome mirror, jadi kalau kita ngedekat sambil ngantongin kunci spion yang ngebuka. Satuan konsumsi BBM juga bisa diganti, mau kilometer per liter atau liter per 100 km. Dan balik ke MID, ada indikator gigi juga di atas, sisa jarak tempuh, dan trip komputer atau odometer ya lebih tepatnya. Lanjut ke balik setir, dia ada auto headlamp. Terus untuk yang sebelah kiri dia ada wiper, ada intermittent
timer dan pengaturan wiper belakang. Untuk di sebelah kanan dia ada ventilasi AC bisa dibuka tutup dan ada kayak semacam mounting yang disediakan oleh Hyundai gitu ya. Jadi kayak misalnya gantungan gitu, atau mungkin kita mau masang phone holder pakai docking yang ada di sini itu bisa, tinggal beli aksesorisnya di Hyundai aja. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka seperti ini, tuas pembuka tap mesin. Untuk pedal dia model gantung juga dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini juga sudah ada oh ternyata belum ada soft touch-nya. Jadi beda sama varian esensial yang lama ya, dia kan udah ada empuk-empuknya, door handle-nya silver, tapi kalau di sini belum ada. Power window juga auto up down di sisi pengemudi aja. Ada pengaturan central locking, pengaturan spion bisa dilipat secara elektrik, dan ada window lock juga. Door pocket di bagian bawah cukup lega, dan ada speaker 4 buah. Untuk sun visor dia ada card holdernya untuk di sisi dalam yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri nggak ada sama sekali, jadi polos ya. Lampu kabin juga masih bohlam dan bisa dinyalain individual sebagai lampu peta gitu ya. Dan untuk tipe style ini juga sudah ada blue link, jadi kalau kita mau ada emergency gitu ya, misalnya butuh roadside assist bisa pencet yang B, dan butuh ambulan atau polisi bisa pencet yang SOS. Untuk spion tengah dia manual dimming. Untuk head unitnya juga dia modelnya tuh kayak Stargazer yang lama, cuma bedanya kalau yang tipe Prime ke atas kan dia udah ada touchscreen yang lebih lebar ya. Kalau di sini tuh dia belum. Jadi cuman surroundnya aja yang mirip sama versi sebelumnya gitu. Tapi isinya juga sama gitu. Karena dia bisa ngatur beragam fitur kayak tampilan kiblat, Apple CarPlay, Android Auto, mode valet, mode senyap, setting blue link itu juga ada semua di sini. Dan untuk di bagian bawahnya ada ventilasi AC bisa dibuka tutup. Dia juga ada tombol lampu hazard yang kedip kayak mobil Eropa gini. Nah, panel AC-nya tuh dia masih manual ya. Dan untuk putaran AC-nya tuh jadi lebih banyak gitu loh. Jadi kayak ada berapa step gitu ya, multi step. Kalau yang Stargazer yang lama itu kan cuma 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi di sini bisa lebih infinite untuk ngejust kecepatan kipasnya. Dan untuk coolernya itu ada di bagian tengah. Sirkulasi udara tinggal tekan 2 tombol ini, dan zona AC juga bisa tinggal pilih ya, mau ke kaki, ke kaca depan, itu ada settingannya. Di bagian bawah belum ada wireless charger, tapi sudah ada USB-C, USB-A, dan power outlet 12 volt. Untuk shifter yang ini yang IVT ya, jadi dia PRND doang, dan ada mode sportnya, geser ke kanan, dan juga ada manual mode-nya, tinggal dorong ke depan atau ke belakang. Untuk masuk R, dia ada kamera mundur dengan adaptive guideline, dan juga ada tampilan sensor parkir di instrument cluster. Ada mode berkendaranya di sini, yang tadi ada 4, dan ada switch untuk traction control dan stability control. Kalau ditahan dia jadi nonaktif. Parking brake tetap manual. Cup holder ada 2, ada console box, dan juga laci ini ada soft openingnya. Nggak soft banget sih, cuman ada lah gitu. Ada alat pemadam api ringan juga. Terus di sini ada open storage, dan kayak ada layer gitu ya, multi layer storage di bagian dashboard yang barunya ini. Airbag juga ada untuk penumpang depan. Jadi untuk yang tipe ini airbagnya masih cuma 2 aja. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk ulasan dari kabin depannya Hyundai Stargazer Cartens yang style. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Kabin belakang sih ini juga sama leganya seperti yang varian lamanya ya. Jadi tetap lega, dan masih belum ada seat back pocket. Jadi untuk seat back pocket harus ngambil yang cukup tinggi ya variannya. Terus untuk di bagian belakang sini ada power outlet yang model USB ya. Jadi udah improve dari Stargazer lama yang USB-A. Di sini USB-nya sudah yang C. Di bagian atas ada AC double blower juga. Jadi bisa lebih adem untuk di belakang, dan bentuknya agak sedikit beda dibandingin yang lama ya. Jadi kayak lebih kotak gitu. Lampu kabin di sini ada 1 di tengah, dan jok tengahnya ini juga ada ISOFIX adjustment atau ISOFIX points ya untuk jok bayi.
Dan ini adalah akses masuk ke baris ketiganya. Untuk baris ketiganya sih sama aja seperti semua Stargazer sebelumnya. Ini bisa serbah ini, dan kalau misalnya di tegakin dan di posisi paling maju ini sih lega ya. Dan untuk di posisi paling rebah di belakang sini juga tetap ada headroom hingga 3 jari. Jadi sama seperti yang lama. Untuk jok belakang juga bisa dilipat separoh-separoh. Kalau misalnya ada barang yang gede, ada cup holder, seat belt. Sebelah kanan juga sama, dan ada power outletnya kalau di sebelah kanan. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di bagian interiornya Hyundai Stargazer Cartens yang style ini. Yuk sekarang kita lihat keluar. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Stargazer Cartens yang varian style ini. Mesin sih sama ya, 1500 cc, 4 silinder Smart Stream dengan tenaga 113 HP dan 144 Nm. Transmisinya ada manual 6 percepatan dan juga IVT. Jadi untuk transmisi nggak berubah dari varian lain ataupun Stargazer yang pre-facelift ya. Untuk ruang mesin juga masih sama-sama aja. Cupnya juga masih sama, ada peredamnya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hyundai Stargazer Cartens yang tipe style ini juga agak unik ya, karena dia nggak ada roof rail kayak yang di varian Prime. Jadinya dia kayak unik gitu ya, bumpernya crossover banget tapi bodinya MPV biasa. Jadi emang Stargazer Cartens itu agak unik sih dari desain mukanya. Tapi overall dia juga sudah cukup modern dengan lampu yang banyak ini ya. Di sini ada lampu senja. Di sini ada lampu sen yang gantian sama DRL. Lampu utama juga LED reflektor seperti ini. Tapi sekarang nggak ada fog lamp ya untuk di semua varian, dan bumpernya jadi kayak agak-agak crossover gitu. Walaupun yang varian X lebih ekstrim lagi bumpernya. Dan untuk grillnya juga dia aksen yang di sininya itu warna hitam untuk yang di varian style ini. Lanjut ke samping, velgnya tetap yang kecil nih, bukan yang velg 17 inci kayak di varian Smart dan Prime gitu. Jadi tetap 16 inci kayak yang varian Trend di bawahnya ini dengan ban 205 55R16. Untuk rem sudah belum disc brake belakangnya. Jadi dia disc brake-nya depan aja, yang belakangnya masih tromol, tapi sudah lengkap dengan ABS, CBD, brake assist, traction control, dan stability control. Untuk di bagian samping juga nggak ada side skirt kayak di varian Prime ke atas. Untuk spion juga ada lampu sen ya, dan sudah auto folding tadi ya. Untuk pilar B-nya ini juga sudah di stikerin hitam gini. Untuk yang warna putih ini, beda yang warna hitam di sana kan masih bawaan warna body ya. Dan bumper belakangnya juga ini sama uniknya, jadi kayak ala-ala crossover gitu. Agak nggak nyambung sih sebetulnya untuk bumper depan dan belakangnya ini. Lampu belakangnya juga udah model baru ya, yang kayak H tapi kayak ada keputus di sini, keputus di sini. Cukup unik sih. Dan di bagian sennya itu dia bohlam di sini. Lampu remnya cuman segaris ini doang, tapi sudah LED, dan lampu mundurnya ada di bagian bawah. Ada emblem Cartens untuk yang baru ini, dan logo Stargazer-nya juga udah yang flat kayak logo Hyundai barunya ini. Sensor parkir jadi lebih banyak, sekarang ada 4 titik, dan sudah ada kamera mundur tadi ya. Di kaca belakang ada wiper tapi masih belum ada defogger. Ada antena shark fin juga dengan lampu rem ketiga di atas. Tombol bagasinya ada di sini, dan bagasi sih nggak berubah sama yang pre-facelift, jadi tetap cukup fleksibel. Dan ada bagasi yang lega kalau jok baris ketiganya dilipat ya. Di bagian bawah juga ada storage dengan sekat seperti ini, jadi barang bawaan bisa lebih tertata rapi. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk ulasan dari si Hyundai Stargazer Cartens yang varian style ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Hyundai andalan Pancoran ini bisa hubungi nomor yang ada di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.